mengenai beasiswa itu banyak sekali. Jadi saya berkali-kali itu sering bilang sama mahasiswa bahwa kompetitor Anda itu bukan orang lain, tapi Anda berkompetensi dengan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa kembali kita di Lapsa TV bersama saya sebagai pembawa acara Agus Ismansyah dalam segmen Mengejar Mimpi ke Luar Negeri. Bersama narasumber kita di pagi yang berbahagia ini ada Bunda Profeka dan Kak Ida yang merupakan alumni dari luar negeri. Bunda Profeka merupakan profesor termuda di UIN Araniri, sedangkan Kak Ida merupakan dosen di Fakultas Psikologi dan merupakan alumni dari Malaysia. Mungkin segmen pagi ini kita bisa share, saling bertukar informasi mengenai bagaimana mengejar mimpi dan mengejar semangat. Mungkin Bunda Prof, sebelumnya kita sebagai mahasiswa kami juga pernah mendengar tentang quotes tentang cita-cita jangan hanya sebatas cita. Iya, itu mereka. Gimana itu maknanya maksudnya? Ya. Terima kasih Agus. Jadi memang pernah ketika mengantarkan Agus dan kawan-kawan pertama sekali waktu itu ke luar negeri, saya kebetulan saat itu masih menjabat dekan ya di Fakultas Psikologi UIN Araniri. Nah kemudian saya mengatakan cita-cita kita jangan hanya sebatas jembatan Lamnyong, karena bagi masyarakat Aceh ketika kuliah ke Darussalam itu sudah merupakan akhir dari sebuah pencapaian. Jadi ketika sudah kuliah baik di Unsiah saat itu ataupun di UIN Araniri, seolah-olah itu adalah akhir. Padahal di luar jembatan Lamnyong itu ada banyak space, ruang yang harus kita jelajahi ya. Jadi maksud saya itu jangan hanya mimpi itu berakhir ketika kita sudah masuk ke Kopelma Darussalam. Dulu itu bisa kuliah ke Banda Aceh atau Manda Aceh, kadang-kadang sebagian orang menyebutkan itu sesuatu ya. Nah tapi sekarang tidak lagi. Kalau hanya sampai berakhir mimpinya setelah jembatan Lamnyong Kopelma Darussalam, padahal dunia itu luas sekali, kasihan sekali apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang ya, yang pasti akan sangat memancing-mancing kita untuk kemudian merangkai mimpi. Di samping itu juga fasilitas itu perjalanan, tiket murah dan sebagainya yang sangat mungkin membuat kita itu bisa ke luar negeri. Satu hal lagi, kalau kita itu sebagai mahasiswa, fasilitas beasiswa yang sudah ada di mana-mana. Aceh sendiri kan punya beasiswa yang dikelola oleh pemerintah Aceh. Dulu waktu saya misalnya itu tidak ada. Jadi kita berkompetisi itu memang secara nasional atau bahkan internasional ya. Nah, tapi sekarang sudah ada beasiswa LPSDM atau dulu namanya Komisi Beasiswa Aceh KBA. Kemudian kalau di tingkat nasional ada LPDP. Belum lagi setiap negara juga memiliki skema beasiswa tersendiri. Misalnya kalau Australia dulu waktu saya namanya ADS ya, Australian Development Scholarship. Kalau sekarang itu kayaknya Australian Award Scholarship ya, seperti itu. Namanya berubah tapi ya itu juga. Intinya adalah bahwa kesempatan kita untuk keluar negeri itu banyak sekali. Jadi kalau mimpi kita hanya dirangkai untuk sampai ke Kopelma Darussalam melewati jembatan Lamnyong terus selesai, padahal kita masih muda, punya energi, punya fasilitas yang ada di sana, walaupun harus berkompetisi, ya sayang sekali. Menurut saya seperti itu. Makanya itu sebagai pancingan untuk memotivasi terutama sekali kalian sebagai mahasiswa yang masih sangat muda-muda. Karena kalau kita mau berbicara dari sisi agama sekalipun, kita kan disuruh menuntut ilmu sampai ke Cina. Iya. Cina loh. Jelas-jelas kan kalau kita membaca sejarah ya saat itu juga Cina bukan negara bukan negara muslim. Muslim. Tapi mungkin negara yang sudah memiliki peradaban yang jauh lebih maju dibandingkan kawasan-kawasan yang lain, ya kan? Nah, sampai akhirnya Nabi Muhammad berpesan, belajarlah, menuntut ilmulah sampai ke negeri Cina.
Jadi ya begitu memang spirit yang harus kita bangun. Ya walaupun kalau misalnya dalam quote saya itu saya katakan jembatan Lamnyong karena kita familiar dengan jembatan yang sangat terkenal itu gitu ya. Kalau sudah lewat jembatan Lamnyong artinya kita udah masuk Darussalam. Tapi ya mimpi kita jangan berhenti di Darussalam. Begitu Agus. Terima kasih Bunda. Mungkin dari Kak Ida mau menambahkan pengalaman gimana mungkin rasa semangat ketika kita sebagai dari daerah terpencil mungkin ketika belajar di luar negeri, mungkin salah satunya di Malaysia, di negara maju. Ini sambung dulu cerita dari Prof tadi kan. Kenapa sekarang motivasinya tidak boleh berhenti sebatas yang sangat limited itu. Sekarang tahun 2020, sudah mau tahun 2000 pertengahan ya. Nah kalau misalnya dulu ketika Prof mulai mencari semangat sekolah lagi, kemudian ketika saya itu mulai mencari itu 10 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Nah apalagi sekarang setelah di tahun 2020, cita-cita itu kalau memang mau dimaksimalkan lagi, di-extend lagi di luar dari daerah kita, itu adalah fase yang apa ya namanya, bukan hal yang terlalu besar lagi, sama seperti Prof bilang. Jadi kalau dulu kami, saya sudah bisa bilang seperti itu Prof ya. Kalau dulu kami pernah bermimpi dengan susah payah, mungkin sekarang mimpinya agak susah, atau tidak susah lagi, karena beasiswa banyak sekali, kemudian komunitas yang sudah pulang dari luar itu juga banyak. Jadi kalau dulu saya mau jumpa yang dari luar negeri itu sulit. Jadi itu mungkin triknya ya. Jadi tetap fokus pada bagaimana kita kemudian sekarang fasilitasnya tuh banyak. Tinggal lagi apa? Melihat kiri kanan, nyari grup yang bisa mensupport, nyari orang-orang yang bisa memotivasi dan kasih jalan. Jadi meskipun misalnya tadi ada Agus nanya, kalau dari daerah gimana? Nah kan ini ceritanya sudah sampai di Banda Aceh ya. Ketika sudah di Banda Aceh, maka resource-nya banyak sekali. Jadi emang harus cari orang-orang yang kemudian bisa memberi jalan bagi mereka yang merasa kayaknya kok nggak mungkin ya. Nah, gitu. Apalagi tahun ini. Mungkin itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ya, mungkin Shoki mau nanya sedikit nih sama Bunda Prof sama Kak Ida juga. Tadi Bunda Prof ada menyentil sedikit di bagian beasiswa, dimana kan mahasiswa sekarang tuh kalau mau ke luar negeri yang untuk memudahkan jalannya yang paling besar adalah beasiswa. Jadi yang mau Shoki tanya, apa kira-kira tantangan anak muda nih dalam meng-apply beasiswa tuh biar mudah? Kira-kira apa yang harus disiapkan untuk kawan-kawan ini mau ke luar negeri? Karena kan persaingannya tentu banyak juga orang lain. Mungkin kalau kita nggak tahu kuncinya, kita bisa berkali-kali coba gitu. Kira-kira kuncinya apa Prof untuk bisa beasiswa tuh? Ya. Terima kasih Shoki. Jadi ini barangkali menjadi pertanyaan ya bagi semua mahasiswa yang menyimpan mimpi atau anak muda yang menyimpan mimpi untuk sekolah atau kuliah ke luar negeri kan. Tapi memang sebelumnya saya ingin mengingatkan kita juga bahwa tidak selalu kita ke luar negeri itu harus selesai dalam bentuk pendidikan yang bersertifikat ijazah. Ada juga kesempatan-kesempatan short course ya, training ya. Atau ada juga seorang anak muda yang memang tertarik untuk mengeksplorasi luar negeri terus membuat berita seperti wartawan, jurnalis ya kan. Oh ya mungkin kalian juga kenal ya. Ya, itu sesuatu juga. Kemudian nanti tulis buku. Nah, itu ya. Jadi untuk memberikan opsi ada banyak cara untuk mengejar mimpi ke luar negeri, tidak hanya dengan kuliah, karena kuliah itu kan cukup lama, kadang-kadang ya minimal setahun lah kan kalau S2 itu ya. Karena ada program S2 yang Master by Coursework itu kan 1 tahun gitu ya. Oke, sekarang kalau kita bicara kuliah rata-rata terus terang ya,
sulit sekali ya secara umum bagi masyarakat kita untuk bisa membiayai sendiri. Pertama karena kurs nilai mata uang kita itu kan lebih rendah, terutama kalau kita memang kuliah di negara-negara yang secara perekonomiannya lebih maju dan kurs mata uang mereka itu lebih tinggi daripada kita. Ya caranya pasti melalui sponsor beasiswa. Tapi beasiswa itu beda dengan beasiswa ADB, ayah dan bunda. Itu nggak ada kompetitornya, kita sendiri bisa dapat kapan aja, paling bersaing dengan saudara sendiri. Ini kan tidak, orang kan tidak. Misalnya begitu Agus datang, waduh kasihan anak ini langsung kasih, kan tidak. Mereka harus punya persyaratan yang kemudian ada sebuah keyakinan bahwa ini kita kasih ke orang yang tepat dan dia tidak akan gagal, ya kan? Kan tidak mungkin dikasih kepada orang yang tidak memiliki kualifikasi bahasa Inggris TOEFL misalnya kalau di negara yang bahasa Inggris atau IELTS, ya kan? Ya makanya kalau misalnya kita lihat itu persyaratan beasiswa itu pasti akan ada persyaratan bahasa itu pasti ya. Jadi kalau kita mengatakan ingin kuliah di luar negeri tidak belajar bahasa sama sekali itu nonsens. Tidak mungkin ya. Jadi persyaratan bahasa ya. Terus kalau misalnya mau di ini lagi nanti akan ada persyaratan misalnya IPK, GPA-nya berapa minimal. Ya, karena itu kan nanti yang memastikan kita bisa nggak sih berhasil. Kalau misalnya nasakom nasib 1, misalnya kan itu bagaimana ya misalnya ini kan kita bicara untuk ya lucu-lucu aja, tapi intinya adalah bahwa kalau misalnya memang secara GPA atau IPK itu sangat rendah, mereka khawatir nanti si calon penerima beasiswa ini tidak akan mampu berkompetisi dengan yang lain di kampus di luar negeri. Nah itu hal yang lain. Terus persiapan bidang pengetahuan juga, misalnya kalau S2 atau S3 risetnya itu dari awal sudah harus jelas, terutama sekali S3 risetnya mau meneliti tentang apa. Jadi di samping ada persyaratan TOEFL misalnya tadi atau kemampuan bahasa, terus batas GPA IPK, juga ada proposal. Proposalnya itu kalau beasiswa tertentu memang dilihat ini kajiannya memberi manfaat nggak untuk negaranya. Misalnya skema beasiswa itu memang sudah menentukan bahwa orang yang diberikan beasiswa nanti akan kembali dan berkontribusi untuk pembangunan Indonesia misalnya. Nah dari situ sudah mulai ada hal yang harus dipersiapkan secara matang, yaitu proposal ya. Makanya kalau untuk tingkat lanjut itu kadang-kadang kita perlu berkomunikasi dengan calon pembimbing, prospektif supervisor yang ada di kampus yang ingin kita tuju. Jadi kalau sudah ada komunikasi seperti itu, ketika kita lewat satu tahapan seleksi pertama, seleksi kedua, ketika wawancara, kita memiliki sesuatu yang lebih, sudah berkomunikasi, sudah berdiskusi tentang proposal, terutama yang tingkat lanjut ya. Barangkali kalau pengalaman saya dulu S3 di Australia seperti itu. Tapi proposal waktu saya ke Belanda juga diminta. Artinya dari awal kita tahu kita ingin fokus meneliti, mengkaji tentang apa. Nah, menurut saya nanti Kak Ida akan menambahkan yang sangat penting juga kesiapan spiritual kita sendiri ya. Sampai di sana itu homesick luar biasa kan, ingin makan rendang tapi yang ada steak misalnya kan. Ya, jadi kondisi seperti itu betul-betul harus dipersiapkan, terutama kalau memang tidak bisa pulang dengan mudah gitu. Kalau mungkin kalau Malaysia dekat kan tidak terlalu rumit ya, karena dari sisi biaya juga tidak terlalu mahal. Tapi bayangkan kalau di Amerika misalnya kan, jadi memang sudah harus siap secara spiritual ya, secara psikologis, bahwa kita akan memiliki resilience, daya tahan ketika berada di dalam situasi yang baru, dan itu tidak mudah persiapan seperti itu. Jadi kan Prof sudah kasih trik mengenai bagaimana mendapat beasiswa dan segala macamnya ya. Mungkin kalau sekarang itu dari pengalaman saya ya mengenai beasiswa itu banyak sekali. Jadi saya berkali-kali itu sering bilang sama mahasiswa bahwa kompetitor Anda itu bukan orang lain, tapi Anda berkompetensi dengan diri sendiri. Anda bersaing dengan diri sendiri. Karena sekarang banyak slot beasiswa itu kosong. Kan tadi Soki tanya persiapan apa ya? Jadi persiapannya mungkin bagaimana kemudian setiap hari itu ada progres. Selain tadi progresnya di semua bidang, bahasa kah,
secara wawasan kan, secara akademis kan ya. Jadi intinya harus ada target bahwa saya hari ini lebih baik daripada saya kemarin. Itu kan juga dalam Islam kita memang seperti itu ya. Surat ayat awal asri. Hari ini itu memang orang-orang yang lebih bagus daripada kemarin itu adalah orang yang beruntung. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang merugi apalagi celaka gitu ya. Jadi tetap balik ke cerita Prof tadi, yang paling penting di atas kepentingan semua adalah persiapan mental dan spiritual. Jangan sampai gini, nanti misalnya tiba-tiba punya kesempatan nih ke luar negeri, ke negara non muslim, terus susah dapat masjid, nggak tahu mau sholat gitu. Jadi terlupa gitu ya. Ataupun memang kan kalau di luar itu struggle-nya macam-macam. Jadi mental itu harus dibawa fondasi agama itu sudah harus sangat kuat. Karena kita nggak tahu nih, kita akan berhadapan dengan orang seperti apa, terutama untuk negara non muslim. Bahkan pengalaman saya di Malaysia juga itu pengalaman kita berjumpa dengan diversity-nya muslim di dunia itu macam-macam. Misalnya kita jumpa dengan, jadi kita itu harus betul-betul menyiapkan diri spiritually dan mentally gitu ya. Kemudian mengenai homesick, culture shock atau apa gitu ya, persiapannya itu ada simple, bisa masak. Karena sampai di sana itu jadi masalah ya. Dulu saya ingat ya, waktu pertama kali saya di Malaysia nggak sanggup makan makanan Malaysia pertama ya. Akhirnya kami makan apa? Kami makan bawang dipotong, campur jeruk nipis, campur tomat, pakai ungkep karing. Itu sedap sekali. Jadi mungkin itu bisa ya, bisa sedikit. Tapi biasanya bisa sendiri ya. Kalau sudah di luar negeri, tinggal telepon gimana nih resep. Gitu. Mungkin itu. Ya. Terima kasih Kak Ida. Jadi hal yang lain untuk misalnya mengurangi cultural shock itu kita memang harus belajar tentang budaya di mana kita tinggal ya, masyarakatnya seperti apa, dan berkawanlah sebanyak-banyaknya. Masa di Indonesia kawannya sama orang Indonesia, pergi keluar Indonesia kawannya sama orang Indonesia juga. Setidaknya kemampuan bahasa kita itu akan lebih bagus ketika praktis satu hal. Hal yang lain kita akan bisa belajar tentang budaya mereka, tentang kebiasaan mereka. Nah itu kalau kita ambil kuliah mungkin satu mata kuliah sendiri, tapi kemudian karena kita berinteraksi secara langsung kita dapat pengalaman plus. Ya, nah jadi seperti itu, secara tidak langsung itu akan mengurangi ya cultural shock dan mengurangi homesick juga, terutama di negara-negara tertentu yang 4 musim itu, ya kan, ketika musim salju yang dingin gitu-gitu kan, ya dingin itu kan membuat kita itu seperti sunyi gitu kan, tidak kemana-mana. Tapi sekarang dengan teknologi yang kita itu bisa difasilitasi berkomunikasi, ya manfaatkan itu. Ya. Jadi gini Bunda Prof kan. Banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan juga mengenai tantangan bagi seorang wanita dalam pertama dari izin orang tua. Itu kan awalnya kita udah prepare, nah pas sudah lulus kita udah nggak ada izin. Itu gimana Prof untuk meyakinkan orang tua bahwasanya insya Allah kita di sana tuh aman gitu? Gimana tuh Prof? Iya, jadi kalau kita lihat kan ada kekhawatiran dalam masyarakat kita itu ya, ketika perempuan itu perginya sendirian. Kalau kita katakanlah sendirian, walaupun nanti kan ada rombongan atau apa, tapi dianggap sendirian karena tidak didampingi oleh keluarga. Mungkin kalau di dalam konsep agama itu mahram kan, tapi mahram itu kan maksudnya memastikan bahwa si perempuan ini aman ya. Dengan sistem security sekarang, pemeriksaan yang sangat ketat, ya bayangkan kita mulai dari kalau di Aceh ya, Bandara Sultan Iskandar Muda itu udah diperiksa sedemikian rupa, transit di Jakarta juga pemeriksaannya sedemikian rupa, sampai akhirnya tiba di negara yang dituju. Nah, bukankah sebuah sistem security yang ada itu sudah memastikan bahwa tidak akan terjadi gangguan keamanan dan segala sesuatunya? Ikhtiar itu sudah ada sebenarnya kan. Ketika kita mendapatkan beasiswa, lembaga ini biasanya mereka juga memantau. Ya, kalau terjadi sesuatu ya pasti mereka ketahui, dan hal-hal yang menjadi tanggung jawab mereka harus antisipasi, ya biasanya mereka antisipasi. Jadi sebenarnya dengan kondisi seperti itu,
Ya, sebagai orang tua ya harusnya bisa memahami. Nah, tantangannya adalah bagaimana meyakinkan orang tua. Berikan contoh-contoh aja. Ini perempuan loh sudah keluar negeri. Saya bisa share juga pengalaman saya. Jadi ketika saya mau S2 itu, saya kebetulan sudah ini ya, tinggal sama nenek ya. Nah, saya tuh nggak kasih kalau saya tuh keluar. Akhirnya saya dikasih pilihan. Jadi kalau memang kita punya keluarga yang agak strict gitu ya, kasih negara yang paling dekat. Mudah-mudahan sekali bisa dekat. Jadi akhirnya saya pilih Malaysia. Diizinkan. Setelah Malaysia, saya diizinkan ke Singapura. Kemudian saya diizinkan ke Australia. Jadi pilih dulu. Kadang-kadang orang tua kita ini kan beda-beda ya, beda-beda background orang tua. Ada yang sudah terbiasa menyekolahkan anaknya keluar, ada yang belum pernah nih anaknya keluar. Jadi wajar juga ada kekhawatiran itu. Nah, dicoba dulu ke yang paling dekat atau tes dulu dengan short course atau yang 3 hari 5 hari gitu ya. Waktu saya berangkat tuh dia diantar sampai nangis gitu itu biasa. Tapi orang tua juga perlu need learn juga ya kalau anaknya saya mau keluar. Tapi ya ada tahapannya lah. Kalau memang langsung shock juga. Jadi mungkin tergantung. Ada yang bisa langsung, ada bahkan orang tua yang sendiri mengantarkan gitu. Nah, terkait ini juga Prof, muslimah nih ya, terutama Prof, itu tantangan di luar negeri seorang muslimah tuh gimana Prof? Apalagi kan di daerah yang non muslimnya itu sangat bukan mayoritas. Itu bagaimana kita menghadapinya? Muslimnya ya, muslimahnya bukan. Ya, saya mungkin bisa share sedikit ya. Ketika saya di Australia itu kan terjadi bom Bali. Oh iya, bom Bali ya. Ya, terjadi bom Bali dan saat itu kan kemarahan terhadap Muslim itu muncul ya, sehingga ada yang sampai akhirnya menargetkan orang-orang yang menggunakan hijab, berjilbab gitu kan, karena dianggap bahwa inilah kelompok orang yang membuat terbunuh banyak sekali orang-orang penduduk negara mereka saat itu. Nah, saya melihat itu tadi bahwa ketika kita misalnya ya sudah berada di sebuah sistem yang sudah sangat bagus, ya kita juga akan dilindungi oleh sistem itu. Ya, termasuk misalnya saat itu kami dikirimi surat oleh organisasi beasiswa bahwa Anda adalah tamu di tempat kami dan tidak ada, karena ada yang bilang disuruh pulang tuh ke negaranya sendiri dan sebagainya kan. Karena ada 2 kali bom Bali dengan pengeboman kedutaan besar Australia di Jakarta saat itu. Jadi dalam kondisi-kondisi seperti itu, afiliasi identitas kita kadang-kadang memang tidak menguntungkan misalnya kan. Tetapi dengan berada pada kelompok orang-orang yang memang mendukung dan bersifat rasional, bersikap rasional itu kan, ya itu kita akan terlindungi. Nah, yang penting kita meyakini bahwa selama kita tidak berbuat hal-hal yang mengganggu ketertiban dan lain sebagainya, harusnya kita bisa dilindungi oleh hukum di negara setempat, ya kan? Karena ini tadi agama itu kan adalah sesuatu yang sudah memang pilihan dan harus dihormati dan dihargai. Kita masuk dalam budaya masyarakat manapun, ya harusnya diperlakukan seperti itu. Ya, faith itu sesuatu yang memang adalah pilihan orang itu dan itu harus dihargai dan direspek. Ketika kita misalnya meminta izin untuk melakukan sholat dan sebagainya gitu kan, tinggal bagaimana mengkomunikasikan ya seperti itu. Jadi tidak, menurut saya walaupun ada kadang-kadang situasi yang seperti saya jelaskan tadi, harusnya ya memang dengan sistem security penegakan hukum di sebuah negara dan masyarakat, kita bisa terlindungi selama tidak melakukan hal-hal yang mengganggu. Kalau pengalaman saya sebagai muslimah ya, di negara non muslim itu saya pernah ke Australia dan ke Macau, sekali ke Hong Kong, Singapura juga ya. Tapi karena saya nggak terlalu lama di sana, mungkin tidak punya pengalaman yang kalau direct experience. Saya nggak punya pengalaman yang ekstrim, bahkan saya malah punya pengalaman yang positif. Saya sampai di sana, sampai diantarin, saya mau cari tempat sholat gitu kan, ada space yang bisa diizinkan. Jadi kadang-kadang kita perlu menyiapkan mental untuk hal terburuk, tapi mudah-mudahan nggak akan seperti yang yang
nggak sulit-sulit sekali juga. Jadi, karena kalau di luar itu kan orang lebih free ya, lebih apa istilahnya, apalagi negara individualis, nggak terlalu ya mereka menghargai kita pakai jilbab, kecuali yang tempat-tempat yang memang kayak Islamfobia, jadi harus tahu dulu nih mana area-area yang agak sensitif dengan Islam. Tapi mostly saya rasa nggak ada masalah. Bahkan cerita teman-teman saya yang pernah di negara yang semuanya non Muslim juga sama, nggak punya banyak masalah. Yang penting seperti tadi, cara kita bagaimana mengkomunikasikan. Iya. Oke. Ya. Oke, jadi memang ada beberapa hal yang harus disiapkan. Itu bagian dari persiapan mental juga kan, termasuk misalnya kondisi mencari makanan halal yang sulit, gitu ya. Tapi tadi udah ada tipsnya, bisa memasak ya, sama dan ada mungkin nanti kita bisa bahas secara lebih khusus ya tentang mencari makanan halal ini. Tapi intinya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri. Semakin matang persiapannya itu semakin bagus, karena perencanaan itu kan setengah daripada action ya, yang harusnya memang akan kita lakukan ke depan. Tapi sekarang dengan perencanaan itu kita bisa memastikan ini resikonya apa, ini antisipasi yang harus dilakukan. Jadi intinya adalah perencanaan dan persiapkan sematang mungkin. Begitu. Terima kasih Prof, terima kasih Kak Ida, dan terima kasih teman-teman ya semuanya. Kita sudah sampai di segmen akhir ini, yang mana mengejar mimpi keluar negeri. Tentu kita sudah dengarkan berbagai tips dan berbagai hal-hal yang harus kita siapkan ketika kita keluar negeri. Semoga teman-teman menambah inspirasi di segmen kita kali ini. Jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang kurang, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar bawah ini. Oke, kita tunggu di segmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.